Bapak Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan teori dalam sebuah penelitian ilmiah atau sebuah karya ilmiah? Nah, Bapak Ibu kan sekarang sedang menulis sebuah tesis. Maka itu pahami betul teori itu apa yang menjadi landasan dari penelitian ilmiah yang kita lakukan. Jadi kalau sebuah penelitian ilmiah itu wajib dia bersandar pada teori. Tidak bisa kita membuat sebuah karya ilmiah tanpa ada sandaran, tanpa ada sanad tempat kita bersandar yang soheh, yang jelas dari sumbernya atau dari pakarnya gitu. Nah, itu yang namanya teori. Maka itu teori adalah sebuah pemahaman, pengertian, atau penjelasan tentang sebuah fenomena yang ada di dalam objek-objek sosial atau masyarakat, baik itu menyangkut tentang manusia, materi, benda, dan atau lingkungan. Nah, jadi apa yang diungkap, dijelaskan oleh seorang pakar di dalam lingkungannya, baik itu manusia, benda, materi, dan atau lingkungan-lingkungan lainnya, itulah yang dikatakan dengan teori. Sifat atau karakter teori ada dua. Ada teori yang sudah baku, yang ditetapkan oleh seorang pakar, yang merupakan produk hasil penelitian. Sehingga teori ini dikenal dengan teori formal namanya. Nah, teori yang seperti ini itu sudah memiliki adanya ciri-ciri, yaitu dia sudah terbukti, teruji, dan terbukti kebenarannya. Itu teori yang pertama yang dikatakan teori formal. Misalnya kalau saudara meneliti tentang teori perilaku, ada nanti teori-teori yang bisa kita pakai, misalnya teori Hersey dan Blanchard di bukunya itu. Ya, tentang teori perilaku. Atau juga teori perilaku yang lain, misalnya pernah mungkin saudara dengar, yaitu teori X dan Y. Nah, teori X dan Y itu adalah teori perilaku yang sangat populer, di mana teori ini mengajarkan, teori X misalnya adalah mengatakan bahwa setiap manusia itu malas. Karena dia malas, maka perlu diberikan sebuah perlakuan tertentu agar manusia itu menjadi rajin. Nah, begitu. Jadi kalau istilahnya itu perlu dikerasin, perlu diberi disiplin, perlu dikasih ancaman. Nah, karena malas itu, karena itulah yang membuat mereka akan berubah, kinerjanya menjadi lebih baik. Itu teori X itu. Jadi dia mengasumsikan semua manusia itu malas, semua manusia itu bodoh, semua manusia itu mengabaikan tanggung jawab dan pekerjaannya. Maka itu dalam teori X ini, maka manusia perlu diberikan adanya disiplin, tindakan disiplin, perlu diberikan adanya sanksi-sanksi dan hukuman, perlu ada ancaman-ancaman gitu, agar mereka yang malas, yang bodoh, yang tidak bertanggung jawab, yang kinerjanya rendah, agar dia melejit menjadi kinerja yang baik. Itu pandangan teori X. Itu diteliti sudah sekian puluh tahun. Kemudian setelah teori X lahir, muncul lagi teori Y. Teori Y mengatakan bahwasanya manusia itu rajin, pintar sebenarnya, kalau kita bisa memposisikan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi, atau juga menempatkan mereka dengan sebuah amanat dan kepercayaan. Kasih mereka kesempatan, kasih mereka kepercayaan, kasih mereka amanat.
mereka akan menjadi orang-orang yang berkinerja baik. Mereka akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat berkualitas pada bidangnya gitu. Nah, persoalannya adalah mengapa mereka itu tidak rajin, tidak disiplin? Karena mereka tidak dihargai. Karena mereka tidak diberikan kesempatan. Karena mereka tidak diberikan amanah. Itu teori Y mengatakan, teori Y dalam teori perilaku. Nah, teori-teori seperti ini adalah teori formal namanya. Ya, di dalam manajemen itu seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu baca buku-buku manajemen itu akan ketemu nanti teori-teori seperti itu. Atau juga misalnya yang populer, teori formal itu seperti teorinya Maslow misalnya. Yaitu tentang teori motivasi. Atau juga yang ada mengatakan teori Maslow itu adalah teori kebutuhan. Jadi manusia dalam hidupnya itu, kata Maslow, apabila terpenuhi kebutuhannya, maka motivasinya akan meningkat. Jadi kalau sepanjang orang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mungkin orang bisa berekspresi, menampilkan prestasi, kinerja, apalagi prestasi puncak dalam pekerjaannya. Tidak mungkin. Maka itu perlu asupan kebutuhan. Nah, dia menggambarkan bahwa ketika manusia itu diberikan kebutuhannya tercukupi, dia akan mengeluarkan potensi power kerjanya itu dengan maksimal. Mulai dari terbawah kebutuhannya itu, yaitu kebutuhan-kebutuhan biologis. Kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, itu wajib duluan dipenuhi. Jadi kalau mereka aja makannya Senin Kemis, bagaimana berprestasi? Nggak mungkin mereka bisa terdorong untuk memicu pekerjaannya dengan baik. Kalau saja mereka nggak berpakaian, cuma sehelai di badan, gimana mereka bisa tampil dengan pede gitu? Kayak Bapak Ibu kan, tampil cantik-cantik, gagah-gagah itu kan. Nah, itu kena banyak pakaiannya, ada yang bisa ditukar. Bisa gonta-ganti gitu. Maka tampilnya pede kan, kelihatan wajahnya cantik dan gagah gitu kan. Pede kelihatan dari wajah ibu itu, pedenya tinggi, motivasinya tinggi gitu. Nah, itu. Jadi itu teori perilaku itu. Jadi ketika orang terpenuhi kebutuhannya, mulai dari fisik sampai pakaian, sampailah kebutuhan dari segi papan itu rumah ya, tempat tinggal. Mana mungkin orang bisa berekspresi, bekerja dengan baik kalau kerjanya di pondok, tinggalnya di pondok, kemudian bocor pula pondoknya, tidak berdinding pula. Mana mungkin kita akan bisa menunjukkan dorongan motivasi yang kuat, apalagi melahirkan prestasi. Nah, sampailah pada level kelima dia. Yang tertinggi itu adalah level aktualisasi diri. Aktualisasi itu orang akan berada pada kelompoknya, komunitasnya, dengan motivasi juang kerja yang tinggi gitu. Nah, itu setelah kebutuhan tadi terpenuhi. Makan sudah tidak masalah, pakaian sudah no problem, tempat tinggal sudah bukan lagi jadi masalah. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, orang sudah tentu memikirkan yang lain. Apa itu? Social need, kebutuhan sosial, aktualisasi diri. Nah, mulailah dia akan memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana pengembangan dirinya, dengan karirnya, dengan prestasinya, dengan jaringannya, apakah di partai, apakah guru, apakah karyawan, apakah aparat. Jadi baru dia akan memikirkan hal-hal lain kalau sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, itu namanya teori formal. Dalam manajemen sangat populer itu. Itu pun masuk juga dalam teori pembelajaran sebenarnya. Baik teori X dan Y tadi maupun teori motivasi. Itu dalam belajar juga begitu. Banyak digunakan dalam teori belajar. Contoh misalnya, setiap anak itu bodoh. Setiap anak itu malas. Maka dia harus ditekan dengan disiplin, tagihan belajar,
sanksi kalau dia nggak bisa mengejar target dari pembelajaran yang dilakukan. Itu bisa dilakukan dengan teori-teori X itu. Nah, kemudian tadi teori Y bisa juga. Setiap anak itu sebenarnya pintar. Anak itu cerdas. Apabila dia diberikan kesempatan, diberikan amanat, diberikan peluang, mereka untuk bisa tampil secara prima di dalam dia belajar. Nah, jadi bisa diputar kemana-mana teori itu. Itulah sifat teori. Jadi walaupun dia tadi diproduk oleh pakarnya itu untuk kepentingan teori-teori perilaku, tapi karena teori itu sifatnya baku, ya permanen, maka dia bisa dibawa kemana-mana. Banyak sekali teori-teori perilaku, teori-teori manajemen kepemimpinan di dalam buku manajemen. Nah, Bapak Ibu, itu namanya teori formal. Ada model teori kedua, nanti kita kenal istilahnya, teori yang merupakan pandangan-pandangan para pakar atau ahli. Nah, mereka melahirkan pandangan-pandangan itu berdasarkan persepsi, asumsi, kemudian lagi berbagai anggapan-anggapan dari mereka yang merupakan buah pikir yang cerdas dari pakar-pakar di bidang manajemen dan pendidikan. Nah, itu namanya asumsi ya. Jadi keluarnya seperti apa pemikiran-pemikiran itu, dan bisa juga menjadi sandaran teori kita. Keluarnya seperti definisi, pengertian, keterangan-keterangan, penjelasan, aspek, dimensi, karakter, dan berbagai narasi-narasi yang merupakan penjelasan, ungkapan, atau persepsi seorang pakar tentang sebuah objek, baik itu tentang manusia, benda, hewan, kemudian yang berkenaan juga dengan lingkungan kita, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam dan natural. Nah, asumsi itu keluar dari seorang pakar, bukan dari kita yang masih belajar, yang masih nuntut ilmu, yang sebagai pakir. Nah, kita sekarang ini sebagai pakir. Nanti kalau sudah magister, Bapak Ibu sudah mengarah lagi ke doktor, nah di situ boleh Bapak Ibu melahirkan ilmu-ilmu itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan berbagai anggapan, dan atau juga riset yang Bapak Ibu lakukan. Nah, umumnya kalau asumsi itu dia masih dalam bentuk pandangan, persepsi seorang pakar. Tapi kalau dia sudah menjadi teori, itu sudah terbukti, teruji dalam sebuah penelitian. Dia sudah teruji, terukur di dalam sebuah riset, dan kemudian dia publish dalam bentuk buku, diterbitkan atau juga dituangkan dalam jurnal. Nah, itulah yang merupakan atau dikenal dengan istilah teori. Nah, bahasan berikutnya, yang berikutnya adalah bagaimana kita mendesain teori itu di dalam penelitian ilmiah kita. Misalnya Bapak Ibu punya judul penelitian kualitatif. Itu kan ada 2 tema nanti itu. Misalnya judulnya adalah tentang akuntabilitas kepala sekolah dalam peningkatan mutu layanan SMA negeri di Kabupaten Batanghari misalnya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan teori berkenaan dengan judul yang tadi saya contohkan? Kita tetapkan dulu 2 tema tadi penelitian itu. Tema pertama adalah akuntabilitas kepala sekolah. Tema kedua adalah kualitas layanan SMA negeri di Kabupaten Batanghari. Ada 2 kan? Jadi teori-teori besarnya, grand teorinya pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah kualitas. Bapak Ibu tinggal mencari nanti teori-teori yang berkenaan dengan pertama tadi akuntabilitas, yang kedua tentang kualitas. Nah, kalau ada teori yang langsung bicara, misalnya
akuntabilitas kepala sekolah. Ambil kalau ada langsung. Tapi jarang ya ketemu teori seperti itu yang menjelaskan langsung tentang akuntabilitas kepala sekolah. Kalau nggak ketemu, Bapak Ibu bangun teorinya. Caranya bagaimana? Pertama, akuntabilitas, uraikan dulu pengertiannya, konsepnya, definisinya, aspeknya, dimensinya kalau ada. Nah, lalu tambahkan dengan kepala sekolah. Ya, konsep pertama tadi akuntabilitas, konsep keduanya adalah kepala sekolah. Jadi uraikan dulu akuntabilitas, lalu uraikan kepala sekolah, lalu kawinkan keduanya, dipertemukan antara akuntabilitas dan kepala sekolah. Apa tadi pemahaman tentang akuntabilitas, apa pemahaman tentang kepala sekolah, lalu dirangkum menjadi satu bangunan, disimpulkan. Maka yang dimaksud dengan akuntabilitas kepala sekolah, nah cara menguncinya, simpulnya adalah seperti ini. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan atau teori yang telah diuraikan, maka yang dimaksud dengan akuntabilitas kepala sekolah dalam penelitian ini adalah tanggung jawab seorang kepala sekolah terhadap lembaga yang dipimpinnya untuk melahirkan sekolah-sekolah yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, itu simpulnya itu berarti. Jadi gabungan dari dua konsep, akuntabilitas dan kepala sekolah. Itu strategi merangkai sebuah teori dari sebuah konsep atau tema yang kita bangun dalam judul. Nah, kemudian baru kita masuk lagi tema yang kedua. Bagian kedua, apa tema keduanya? Kualitas layanan. Kualitas layanan nggak ketemu juga yang langsung. Ya, kualitas layanan nggak ketemu teorinya. Boleh dibelah lagi. Cari pengertian, konsep, definisi tentang kualitas. Sudah diuraikan sekian teori, lalu baru masukkan tentang layanan. Nah, setelah diurai lagi layanan, maka kita tarik benang merahnya, kita rangkum lagi menjadi kesimpulan. Nama kesimpulan itu adalah sintesis, simpul teori. Sama juga dengan model yang pertama tadi. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan kualitas layanan sekolah dalam penelitian ini adalah sebuah layanan yang diberikan atau sebuah kerja atau sebuah karya yang diberikan kepada masyarakat pengguna sekolah dengan melakukan berbagai hal terkait dengan kebutuhan masyarakat yang melebihi harapan. Jadi kualitasnya melebihi dari harapan. Lebih dari harapan dia kita berikan. Misalnya layanan administrasi itu di sekolah misalnya persyaratannya 2 hari. Tapi kita berikan 1 hari selesai. Itu menunjukkan bahwa layanan kita berkualitas. Jadi bukan malah kalau aturannya 2 hari selesai, dibikin 1 minggu, itu tidak berkualitas. Itu malah layanan yang buruk, ya, layanan yang tidak baik. Jadi layanan berkualitas itu lebih dari standar yang seharusnya kita lakukan. Tapi kita berikan ada kelebihan-kelebihan, kemudian kelebihan-kelebihan itulah yang menjadi ukuran kualitas. Nah, masing-masing nanti berikan indikator. Apa indikator atau karakter atau ciri-ciri daripada yang pertama tadi, temanya adalah akuntabilitas kepala sekolah. Berikan ukurannya itu. Dari mana diambil ciri-ciri itu? Dari teori yang kita bangun tadi. Jadi caranya melahirkan indikator itu adalah ditanyakan apa tanda-tandanya kepala sekolah yang punya akuntabilitas kepada sekolah. Nah, maka kita berikan jawabannya nanti singkat, kata-kata kunci singkat untuk menjelaskan kepala sekolah itu punya akuntabilitas. Artinya orang yang punya tanggung jawab. Misalnya laporan bulanan lancar. Apalagi misalnya orang contoh yang akuntabilitas itu.
komunikasinya baik, apalagi rapatnya lancar, apalagi keuangan berintegritas, disiplin baik. Nah, itu kata-kata kunci yang diberikan untuk membuktikan bahwa kepala sekolah itu punya akuntabilitas. Jadi kata-kata kunci itu pendek, nggak panjang. Nah, gampangnya begini. Misalnya kita mau nanya, imam itu misalnya ngantuk. Apa tanda-tanda ciri-ciri imam itu ngantuk? Apa cirinya kalau imam ngantuk? Bu, apa cirinya? Menguap. Satu, masuk itu. Yang kedua, mata sayu. Apalagi ketiga? Nyari kopi. Hah? Nyari kopi dia. Nyari kopi, minum kopi. Minum Ya. kopi. Apalagi? Tidak semangat. Kalau tidak semangat kelihatan apa? Lesu. 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 Apalagi yang bisa dimunculkan? Banyak itu. Ada lagi? Tidak fokus. Tidak fokus, gak kelihatan. Yang bisa diterjemahkan langsung. Kepala ngangguk-ngangguk, ya. Pada ngangguk itu bukan ngerti, justru tidak paham itu. Kepalanya ngangguk itulah ngantuk itu. Itu tanda dia sudah ngantuk itu. Nah, berapa itu? Udah 5 atau 6. Seperti itu. Jadi kata kunci yang kita keluarkan di dalam kita menarik indikator itu tidak lebih dari 3 kata kunci. Akan lebih bagus 1. Seperti yang pertama tadi contoh, apa ciri-ciri imam ngantuk? Menguap. Itu langsung bagus tuh, menarik. Jadi indikator itu maknanya dia tidak lagi membutuhkan penjelasan. Ada lagi narasi apa yang dimaksud dengan menguap, kan nggak perlu dijelaskan, kita udah paham kan. Nah, itu cara memahami indikator itu. Nah, sama juga nanti Bapak Ibu ketika memberikan indikator itu pada tema-tema atau variabel penelitian, nah itu juga muncul indikator-indikator itu. Sama tadi yang pertama akuntabilitas kepala sekolah, turunkan kesimpulannya dan atau sintesis. Yang tema kedua kualitas layanan, turunkan juga indikatornya. Setelah sintesis, turunkan indikatornya itu. Jadi fungsi indikator itu nanti adalah untuk menurunkan menjadi instrumen penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya indikator penelitian, tidak akan bisa membangun instrumen penelitian. Nah, di situ pentingnya sebuah indikator yang kita rumuskan dari sebuah tema yang kita turunkan atau variabel. Jadi penelitian itu baik kualitatif yang seperti saya contohkan atau kuantitatif, itu semua nanti akan turun, dia ada sintesis atau simpul teori itu dan ada indikator. Jadi kalau belum dikunci dengan sintesis dan indikator, teori itu belum tertutup. Berarti bapak-bapak baru bisa buka, nutup tidak bisa gitu. Nah, pastikan bapak-bapak bisa buka, bisa nutup. Ya. Jadi teori itu jangan dibuka, harus bisa ditutup gitu. Nah, penutupnya adalah kesimpulan teori dan indikator. Itulah yang menjadi ukuran standar di dalam kita mengembangkan teori. Nah, nanti dalam penelitian kualitatif, mungkin di awal kemarin udah kita bicarakan ya. Kalau tema itu yang dirangkai menjadi judul itu cukup 2 saja. Seperti tadi yang saya contohkan, akuntabilitas kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan SMA negeri di Kabupaten Batanghari. Itu model penelitian kualitatif. Itu contoh sederhana untuk penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana ada yang kuantitatif? Kuantitatif kita menggunakan istilah atau diksi variabel. Kalau kualitatif kita menggunakan tema. Jadi kalau variabel, apa bedanya? Kalau tema itu adalah variasi konsep yang mengandung makna. Jadi penelitian kualitatif itu kita melahirkan makna-makna, meaningful, makna yang sebenarnya gitu. Kalau di kuantitatif, variabel. Apa itu variabel? Adalah variasi konsep yang mengandung nilai.
Setelah kita dapat nilai, dibantu oleh statistik nanti, kita juga melahirkan persepsi, asumsi kita dari hasil penelitian. Kalau di kualitatif, kita nggak perlu nilai yang kita gunakan. Walaupun ada tabel-tabel nanti, tapi itu bukan merupakan data statistik atau kuantitatif. Jadi data-data kalau kita tampilkan nanti itu hanyalah data dokumen dukungan. Kalau yang sebenarnya kualitatif itu dia adalah variasi konsep yang mengandung makna. Jadi ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita benar-benar ingin mengungkap makna apa yang terdapat di dalam sebuah tindakan seseorang. Itu kalau istilah Weber itu dalam penelitian kualitatif sosial namanya Verstehen. Verstehen itu adalah kita mengungkap makna yang sebenarnya, meaningful terhadap tindakan seseorang. Contoh misalnya begini, kita melihat imam tersenyum. Apa makna imam itu tersenyum? Nah, kalau seseorang tersenyum atau imam tersenyum, kira-kira apa maksudnya? Apa maknanya? Ibu-ibu bisa jelaskan. Pertama, karena apa dia tersenyum? Bahagia. Bahagia, satu. Apalagi? Yang kedua? Lucu. Hah? Ada yang lucu, Pak. Karena lucu. Ketiga? Senang, bahagia tadi sudah. Iya, sudah. Ketiga apa? Makna sebuah senyum apa? Nah, jadi ada 3 ya senyum itu. Kebahagiaan, kesedihan, kelucuan. Apa lagi? Ada lagi mau memberikan makna senyum imam? Ngejek bisa nggak orang senyum? Bisa. Bisa. Ngejek Ya. atau ngigau, Pak. Wah, coba pula senyum ngigau itu. 4 sajalah dulu ya. Kebahagiaan, kena orang bahagia, kesedihan, lucu, atau ngejek. Nah, Ya betul. seorang peneliti kualitatif dia mengungkap 1 dari 4 itu, mana senyum itu. Jadi nggak boleh semuanya ditampilkan. Itu dikatakan meaningful, makna yang sesungguhnya. Jadi ketika imam tersenyum, apa makna yang sebenarnya? Apakah karena dia bahagia? Apakah karena dia sedih? Apakah karena dia lucu? Atau jangan-jangan dia senyum karena ngejek? Nah, tugas Bapak Ibu dalam penelitian kualitatif menemukan 1 makna senyum itu. Maka Bapak Ibu perlu turun berulang-ulang ke lokasi penelitian supaya bisa menjelaskan, mengungkap apa makna sebenarnya dari senyum seorang imam. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengatakan imam tersenyum itu karena bahagia. Padahal dia sedang kesedihan. Kekasih tercinta meninggal misalnya. Ya, Bapak Ibu nggak tahu. Jadi dibilang dia senyum bahagia, padahal dia sedang ibu hati. Kurangi stres. Ya. Atau dia sedang stres gitu. Kekasihnya sedang meninggal dunia gitu. Tapi Bapak Ibu bilang dia bahagia. Itu salah data itu. Itu sesat datanya. Itu namanya data itu bias. Kalau dalam akademik namanya bias. Data itu bohong gitu. Data itu palsu. Nah, seorang akademisi tidak boleh menampilkan data penelitiannya dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan dusta. Salah dalam mempersepsikan 4 fakta tadi. Imam sedang bersedih dibilang bahagia, atau dibilang melihat yang lucu. Aneh lagi kan? Masa orang sedih dibilang sedang lucu gitu. Nah, inilah fungsinya Bapak Ibu sekalian. Penelitian kualitatif itu kita berdalam-dalam, namanya elaborasi. Jadi teori yang kita pakai tadi itu adalah memandu kita di dalam penelitian, di dalam kegiatan riset kita selama berelaborasi di lapangan. Maka itu penelitian kualitatif itu adalah berada pada sudut emik.
Emik itu maksudnya pada sudut orang yang kita teliti. Jadi apa yang dia katakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itulah yang kita laporkan di dalam laporan penelitian kita dalam bentuk tesis itu. Jadi bukan dari sudut kita, tapi dari sudut mereka, itu emik namanya. Ya, dari sudut mereka, orang yang kita teliti, supaya tidak bias, tidak bohong gitu laporan yang kita buat itu. Masa imam sedang bersedih dibilang bahagia, itu bias, itu bohong data itu. Nah, inilah fungsi teori memandu kita nanti di lapangan dengan panduan observasi dalam bentuk instrumen. Sedang kuantitatif, kita hanya membutuhkan nanti dari turunan indikator itu menjadi instrumen. Ya, indikator tadi dari teori, ingat ya. Kita tuangkan dan menjadi instrumen dalam bentuk angket. Angket itu bisa juga dalam bentuk lain, ada namanya tes, kuesioner. Apa bedanya angket dengan kuesioner? Angket itu berupa pernyataan. Pernyataan. Kalau kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan. Kan kata dasarnya question, tanya, pertanyaan. Kalau angket, pernyataan. Itu bedanya. Kapan kita menggunakan angket dalam penelitian kuantitatif? Kalau ketemu variabel-variabel seperti tadi. Akuntabilitas, kualitas, kecerdasan emosional, ada lagi komunikasi misalnya. Ada lagi nanti gaya kepemimpinan. Itu semua boleh dengan angket. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan nanti ada variabel diantaranya seperti pengetahuan, kemampuan, itu harus dites. Karena pengetahuan tidak akan keluar dari diri seseorang kalau tidak dites. Maka itu kalau ada tes-tes tertulis, itu hanya sisi pengetahuan yang mau dilihat, bukan aspek yang lain, itu tes. Demikian juga dengan kemampuan. Kalau Bapak punya nanti variabelnya namanya kemampuan, misalnya kemampuan kepala sekolah di dalam meningkatkan kualitas problem solving madrasah misalnya gitu. Nah, kemampuan itu berarti Bapak Ibu harus tes. Karena orang tidak akan tahu kita bagaimana kemampuan dia kalau tidak melalui sebuah tes yang dilakukan. Nah, itu ciri-ciri dua instrumen. Bagaimana dengan variabelnya? Kalau tadi penelitian kualitatif hanya dua tema, judul yang kita bikin, yang dibingkai menjadi judul. Kalau dalam penelitian kuantitatif kan 3 variabel. 1 variabel terikat, 2 variabel bebas. Contoh, kita gunakan tadi yang kualitatif punya. Tadi kan akuntabilitas kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan. Nah, sekarang kita tambah 1 variabel. Jadi variabel terikatnya adalah kualitas layanan sekolah. Variabel bebasnya ada 2. X1 akuntabilitas kepala sekolah, kita tambah 1. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ini contoh aja ya. Kecerdasan emosional kepala sekolah. Nah, sedangkan yang terikatnya Y-nya adalah kualitas layanan. Nah, kalau kita bingkai jadi judul seperti apa? X1 tadi akuntabilitas. X2 adalah kecerdasan emosional. Nah, jadi caranya kita contohkan misalnya kuantitatif model korelasi, yaitu hubungan antara akuntabilitas kepala sekolah dan kecerdasan emosional dengan kualitas layanan sekolah atau kualitas layanan SMA negeri di Kabupaten Batanghari. Nah, gitu caranya. Jadi tinggal nambah saja 1, karena wajib kalau tesis itu 3 variabel. Kalau nanti Bapak Ibu menuju doktor itu 4 variabel. Jadi 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, jadi polanya seperti itu. Korelasi antara atau hubungan antara akuntabilitas kepala sekolah dan kecerdasan emosional dengan kualitas layanan SMA negeri di Kabupaten Batanghari. Udah jadi judul yang bagus. Nah, jadi nanti cara menguraikannya, teorinya itu setiap variabel dibikin pengembangan teori seperti yang saya katakan tadi,
dengan memodif konsep-konsep yang terkandung dalam variabel itu, lalu dikunci dengan kesimpulan, lalu tarik indikator. Ingat, indikator tadi adalah untuk mengembangkan instrumen penelitian. Jadi kalau tanpa indikator, pasti instrumennya ujuk-ujuk. Instrumen itu tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba nyelonong jadi instrumen, itu nggak boleh dalam penelitian. Jadi dia satu kesenyawaan. Mulai dari judul, turun dikembangkan teori, teori dikembangkan disimpulkan menjadi sintesis, lalu turunkan dalam bentuk indikator, lalu kembangkan dalam bentuk instrumen. Baru kita bisa lakukan penelitian. Jadi artinya penelitian wajib punya teori, wajib punya sintesis, wajib punya indikator, kemudian wajib punya instrumen sebagai alat pengumpul data. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai gambaran daripada desain teori yang kita gunakan, kita bingkai di dalam sebuah proposal penelitian. Saya kira apa yang saya sampaikan mungkin ada yang dipahami atau tidak. Nanti lihat YouTube-nya lebih lengkap supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan. Kalau YouTube kan bisa berulang-ulang nanti kan ditonton. Kalau yang seperti ini kan hanya sekali lepas. Kemudian ya ada yang nempel barangkali, ada yang langsung berlalu. Maka itu saran saya, Ketua, Imam, tolong setiap pertemuan kita direkam materinya. Ya, nanti materi itu bisa dibikin MP3 atau MP4, dibagi ke kawan-kawan. Supaya Bapak Ibu punya ilmu yang berharga di dalam menambah khazanah keilmuan dalam penelitiannya gitu, riset. Semoga akan mencerahkan Bapak Ibu sekalian dan memberikan nilai tambah. Dan jangan lupa minggu depan judul-judulnya disampaikan, apakah mau memilih model kualitatif atau kuantitatif. Silakan, itu pilihan pada Anda masing-masing. Bagi Anda yang hobi menulis, suka menulis dengan narasi, otaknya, pikirannya sangat-sangat kreatif, boleh dengan kualitatif. Tapi kalau suka dengan angka-angka, apalagi ada backgroundnya toke di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh di kuantitatif. Yang tidak alergi dengan angka-angka gitu ya, dengan rumus-rumus, dengan statistik, itu kuantitatif bagus. Dan saya rekom pilihan Bapak Ibu ke kuantitatif supaya cepat selesai. Karena dalam penelitian kuantitatif nggak perlu sering-sering turun, sekali 2 kali udah cukup. Tapi kalau kualitatif nggak cukup 3-4 kali, minimal 6-10 kali Bapak Ibu turun, baru akan ketemu meaningful, makna yang sebenarnya dalam penelitian kita. Dari saya demikian pengantar. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.